Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anakku kelas 6 hari ini? Bu Nikmah harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, pada kali ini Bu Nikmah akan mengajak kalian untuk membahas kisi-kisi soal UAMNU ya. Kisi-kisi soal bahasa Arab UAMNU tahun 2021-2022. Jadi soal yang akan kalian hadapi ke depan. Di sini ada 45 soal yang terdiri dari 40 pilihan ganda dan 5 uraian. Semua soal ini terdiri dari materi kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Untuk mempersingkat waktu, Bu Nikmah akan menjelaskan kisi-kisi ini melalui video yang bertahap. Artinya, video ini tidak membahas semua kisi-kisi nomor 1-40 secara langsung, tapi nanti secara bertahap gitu ya. Kita ketahui, nomor 1, kisi-kisi nomor 1 sampai nomor 8 adalah materi kelas 4. Nanti Bu Nikmah juga akan share buku bahasa Arab kelas 4 yang harus kalian pelajari ya. Kelas 4 nomor 1 sampai nomor 8 ya. Ada materi at-ta'aruf, perkenalan, adawatul madrasiyah, peralatan sekolah, al-mihna, profesi, al-unwan alamat, dan al-usroh, keluarga. Oke, nomor 1 ya, melengkapi percakapan dengan ungkapan yang tepat sesuai dengan jawaban yang tersedia. Jadi nanti ada percakapan atau hiwar, kalian menyesuaikan mana kata yang sesuai, bisa jadi isim isyarah atau kata tunjuknya yang dikosongi ataupun yang lainnya. Untuk contohnya setelah ini langsung kita bahas pada bukunya ya. Nomor 2, melengkapi kalimat sesuai dengan isim isyarah. Nah, melengkapi kalimat rumpang dengan isim domir. Isim domir itu adalah kata ganti ya. Kemudian nomor 4, mengisi kalimat rumpang dengan fi'il mudhari yang sesuai dengan makna kalimat. Nomor 5, melengkapi kalimat pertanyaan dengan kalimat tanya yang sesuai dengan jawaban yang tersedia. Pertanyaan yang sesuai apa? Apakah man, atau ma, atau hal, atau yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Nomor 6, menentukan jawaban yang sesuai dengan kalimat tanya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya yang sesuai seperti apa, gitu ya. Nomor 7, mengisi kalimat rumpang sesuai dengan makna kalimat. Nah, ini kalian harus tahu artinya. Nomor 8, mengisi kalimat rumpang tentang profesi. Oh, maaf ini ya, tentang profesi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam sebuah kalimat. Iya, nomor 8 betul. Sampai nomor 8 ya. Nah, ini tentang profesi. Coba langsung saja kita masuk pada materi ya. Kita buka buku bahasa Arab kelas 4 bab 1 tentang at-ta'rifu bin nafsi. Memperkenalkan diri sendiri. Ya, ini coba dibuka halaman 4. Nah, di sini ada mufrodat. Assalamualaikum sudah tahu ya, ini adalah ungkapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang. Nah, ketika ada orang bilang ahlan wa sahlan, jawabannya ahlan bik gitu ya. Artinya sama-sama selamat datang. Kemudian sobaul khair itu adalah ungkapan sapaan ya. Sapa untuk menyapa orang yang artinya selamat pagi gitu ya. Nah, ketika ada orang bilang sobaul khair, jawabannya sobahun nur. Nanti kalau ada soal seperti ini, sobaul khair, kemudian jawab di bawahnya ada titik-titik, berarti jawaban kalian adalah sobahun nur gitu ya. Sama-sama sobah, bedanya cuma belakangnya. Sama dengan ini, masa al khair, selamat sore, jawabannya masa an-nur gitu ya. Kemudian ada ana, artinya saya. Anta, kamu laki-laki ya. Ketika Bu Nikmah berbicara dengan Amir misalnya ya, Amir itu laki-laki kan ya. Anta, pakai anta karena Bu Nikmah langsung berbicara dengan Amir. Kamu Amir. Nah, kamu itu Amir itu laki-laki, jadi menggunakan anta. Anti misalnya, Bu Nikmah berbicara dengan siapa? Najla gitu ya. Anti ya Najla, misalnya gitu ya. Nah, karena Najla itu perempuan, maka menggunakan anti. Kamu Najla, nah gitu, anti ya, diingat-ingat. Ana saya, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Huwa itu adalah
dia laki-laki. Kita membicarakan orang lain yang orang itu adalah laki-laki. Misalnya Bu Nikmah sedang berbicara dengan Bu Hosnol, membicarakan Yusuf. Yusuf itu kan laki-laki ya. Bu Hosnol, Yusuf itu loh anaknya seperti ini. Nah, itu pakai huwa, dia laki-laki. Sedangkan dia perempuan itu artinya hiya, ya. Hadza ini untuk kata tunjuk atau isim isyarah yang artinya ini untuk laki-laki. Hadihi ini untuk perempuan. Zalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan. As-sayyidu itu artinya pak ya, as-sayyidatu bu, mudarrisun pak guru, mudarrisatun bu guru, tilmidun murid laki-laki. Aidon juga. Man, nah ini ya, man itu artinya siapa. Man anta, siapa kamu? Man anti, siapa kamu? Man hadza, siapa ini? Man hadhihi, siapa ini? Wa anta, dan kamu? Hal, apakah? Naam, iya, la, tidak. Kemudian bagaimana Bu Nikmah perbedaan man anta, man anti, karena artinya sama. Hal hadza, hal hadhihi juga artinya sama. Apa bedanya Bu Nikmah? Coba kita lihat materi berikutnya. Nah, di sini coba dilihat halaman 8, ada tarkib susunan kalimat ya. Domair atau domir, kata ganti, ada ana, artinya saya, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Kalau yang dinamakan dengan isim mufrad atau kata benda tunggal itu misalnya ada tilmidun, tilmidatun, mudarrisun, mudarrisatun, falahun, tajirun, dan lain sebagainya. Banyak ya. Intinya ini adalah kata benda atau yang menunjukkan arti satu ya. Tilmidun itu kan murid laki-lakinya cuma satu. Kemudian kalau yang dinamakan dengan isim alam itu adalah nama orang. Ahmad, Ibrahim, Fatimah, Ali, Hindun itu adalah nama. Nah, kalau hadza, hadhihi, dzalika, tilka itu namanya isim isyarah atau kata tunjuk. Sedangkan kata tanya atau istifham itu seperti man, siapa, hal, apakah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada kata ganti. Ana, anta, anti, huwa, hiya, domir tadi ya, kata ganti. Contohnya, ketika ada ana, berarti belakangnya bisa menggunakan orang laki-laki ataupun orang perempuan ataupun isim mufrad. Misalnya, ana Ahmad, saya Ahmad. Boleh. Ana siapa sih kelas 6 lupa namanya. Ana Ahmad, Ana Muhammad, Ana Yusuf, Ana Wibi. Nah, itu boleh. Kemudian diganti Ana Fatimah juga boleh perempuan. Ana Fatimah, Ana Nikmah, Ana Salwa. Boleh gitu ya. Perempuan juga boleh. Kalau diganti pekerjaan Bu Nikmah boleh juga. Ana tilmidun, ana tilmidatun, boleh. Jadi ana ini artinya saya boleh digunakan untuk menyebutkan orang laki-laki, orang perempuan, pekerjaan laki-laki, pekerjaan perempuan itu boleh. Ya. Jadi nanti ketika ada titik-titik itu silahkan disesuaikan. Nah, kalau anta itu kamu laki-laki, otomatis belakangnya adalah nama orang laki-laki atau isim mufrad laki-laki. Ibrahim itu laki-laki. Anta Ibrahim, anta Farhan, anta Yusuf, anta Umar itu boleh. Atau kata benda yang disebut dengan isim mufrad, tapi yang laki-laki, artinya yang tidak berakhiran dengan tak marbutoh atau bacanya tun. Tilmidun, anta tilmidun, anta mudarrisun, anta fallahun, anta tajirun, anta tobibun, itu boleh ya. Sebaliknya ketika anti itu kamu perempuan ya. Karena perempuan, maka nama yang di belakangnya juga harus perempuan. Anti Khadijah, anti Nabila, anti Nikmah, itu boleh.
Atau isim mufrad yang perempuan. Isim mufrad yang perempuan itu yang berakhiran dengan tun ini. Kalau ini tadi nggak ada tunnya, kalau yang ini ada tunnya. Anti tilmizatun, anti tobibatun, anti falahatun, anti mudarrisatun, dan lain-lain, gitu ya. Jadi harus disesuaikan, jangan sampai ada Khadijah depannya diisi dengan anta. Nah itu nggak boleh ya. Harus dengan anti atau kata ganti perempuan yang lain. Huwa, dia laki-laki, itu juga sama, harus diisi dengan yang laki-laki. Hiya juga harus diisi dengan perempuan. Gitu ya nak ya. Coba ini diperhatikan lagi. Nah, ini adalah kata tanya. Man itu artinya siapa? Boleh digandeng dengan man anta. Siapa kamu? Man anti. Siapa kamu? Man huwa, man hiya. Boleh. Bisa menggunakan laki-laki, bisa menggunakan perempuan. Setelah man, boleh menggunakan kata ganti laki-laki ataupun kata ganti perempuan, gitu ya. Nah, jawabannya ketika ditanya anta atau anti, ya, man anta atau anti, pasti jawabannya ana. Man anta, man anti, pasti jawabannya adalah ana. Tapi kalau setelahnya man itu adalah kata tunjuk huwa dan hiya, pasti jawabannya juga huwa dan hiya. Man huwa, huwa Hasan. Kalau di sini huwa menanyakan laki-laki, pasti di sini menjawabnya juga laki-laki, huwa juga. Kalau yang ditanyakan perempuan, hiya, di sini pasti jawabannya juga hiya. Coba ya diamati, ketika anta dan anti, pertanyaannya jawabannya pasti ana. Ketika pertanyaannya huwa, laki-laki, pasti jawabannya huwa. Ketika pertanyaannya hiya, pasti jawabannya juga hiya, gitu ya. Nah, ini adalah kata tunjuk. Hadza artinya ini untuk laki-laki, hadhihi ini untuk perempuan, zalika itu laki-laki, tilka itu perempuan. Gitu ya nak ya. Contoh, hadza Umar, ini Umar. Kenapa menggunakan hadza Bu Nikmah? Karena Umar laki-laki. Boleh nggak pakai hadhihi Bu Nikmah? Tidak boleh. Tapi kalau pakai zalika boleh nggak Bu Nikmah? Boleh. Zalika Umar, zalika Ridwan. Kenapa? Karena sama-sama laki-laki, gitu ya. Kalau belakangnya laki-laki, ini laki-laki, pasti di sini kalau tidak hadza ya zalika. Jangan sampai diisi hadhihi atau tilka. Sebaliknya ketika hadhihi itu pasti belakangnya nama perempuan. Hadhihi Aisyah, hadhihi Faridah boleh, tilka Aisyah, tilka Faridah boleh, gitu ya. Kalau nanya gini, man hadza, siapa ini? Setelah nyaman boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh hadza, boleh hadhihi, boleh dzalika, boleh tilka. Tapi jawabannya pasti sesuai dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya hadza, jawabannya juga hadza. Pertanyaannya hadhihi, jawabannya juga hadhihi. Begitupun seterusnya. Nih ya, terakhir ada pertanyaan hal dengan jawaban na'am bila jawabannya benar dan la bila jawabannya salah. Ini sudah sering Bu Nikmah sampaikan ya. Ketika ada pertanyaan hal, pasti jawabannya ada dua kemungkinan. Kalau tidak na'am ya la. Man anta maaf ya. Hal anta tilmidun, apakah kamu murid laki-laki? Kalau jawabannya benar pasti na'am, ana. Nah ini ada anta, pasti jawabannya ana. Ana tilmidun. Hal anti tilmidatun? Na'am, ana tilmidatun. Nah ini karena di sini tilmidun laki-laki, di sini juga laki-laki. Di sini perempuan, di sini juga perempuan, gitu ya. Sama, kalau na'am itu jawabannya sama dengan pertanyaannya. Tilmidatun di sini tilmidatun. Tilmidun di sini juga tilmidun. Tapi kalau la, hal anta mudarrisun, apakah kamu seorang guru? La, bukan. Kemudian belakangnya dikasih pembetulan. Ana tilmidun, saya seorang murid. Hal anti mudarisatun, apakah kamu seorang guru perempuan? La, bukan. Ana tilmidatun. Begitu ya. Oke, mungkin sekian dulu di video kali ini. Kita akan lanjut di video berikutnya. Gitu ya nak ya. Untuk bab 1 tentang apa ini tadi? At-ta'rifu bin nafsi. Gitu ya. Terima kasih, kita jumpa di video berikutnya.